Halo sahabat pemirsa semua yang ada di YouTube channel kita. Saat ini saya bersama dengan Opa Asikin Bainnya. Beliau adalah salah satu penatua, pernah menjadi penatua dan lain sebagainya, dan juga bisa dibilang menjadi pengurus gereja juga. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum POUK se-DKI Jakarta. Nah, saya berada di kantor POUK DKI Jakarta yang berada di PGIW DKI Jakarta. Ingin sedikit berbagi pengalaman atas pengalaman Opa selama melayani di gereja dan juga melayani di tempat lain. Kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Opa Asikin, dan jika sahabat yang ada di channel ini ingin berkomentar, silakan nanti berkomentar setelah menyaksikan percakapan kami, memberikan saran ataupun memberikan masukan, kami mempersilahkan. Dan jangan lupa saudara-saudara, supaya YouTube kita makin terus bisa tersebar, kiranya saudara-saudara juga berkenan untuk men-share YouTube kami dan juga men-subscribe bagi mereka yang belum subscribe. Oke, selamat bertemu Opa. Kita salaman dulu Opa. Ya. Udah lama kita Selamat berjumpa. Iya, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Terakhir tahun 2000 sebelum pas COVID ya. Ya, pas. Pas COVID tahun 2020, 2021. Nah, Ova, kita mau bercakap-cakap seputar pelayanan gereja ini ya. Baik. Ya, selama ini kan kita tahu bahwa gereja itu punya 3 tugas panggilan pelayanan ya, yaitu diakonia, koinonia, dan marturia. Nah, saya melihat begini, Opa. Dalam koinonia, oke lah, gereja pasti melakukan persekutuan kan, kebaktian atau persekutuan doa ataupun persekutuan rumah tangga, itu berjalan lah ya. Kalau diakonia juga berjalan juga ya dengan baik. Namun agak sedikit dalam tanda petik terabaikan marturia ini. Marturia itu kan berarti kita dipanggil keluar memberitakan kabar baik tentang Injil Kristus. Nah, bagaimana menurut Opa perjalanan Opa, kan banyak sekali melihat perkembangan gereja-gereja di Indonesia ya. Bagaimana menurut Opa? Terima kasih Bung Pendeta Boy Ya. Siahaan. Iya. Ini alumni dari STFT Jakarta, kalau dulu STT Jakarta. Iya. Saya mengamati, saya mulai dulu dari sebelum POUK DKI, karena POUK DKI itu istilahnya buah, bunga dan buah dari akar kehidupan saya sebagai anggota Gereja Kristen Pasundan. GKP ya. Jadi akarnya Gereja Kristen Pasundan, tangkai daun bunga dan buah, itu POUK kami berkembang. Nah, sejak dari tahun 72, saya di samping anggota GKP, tapi saya aktif mengembangkan POUK. Berawal dari POUK Immanuel Kopassus Jantung. Saya baru tahu itu kalau Iya. akarnya dari GKP. Selama ini saya pikir, Iya. saya pikir gini loh Pak, selama ini itu POUK itu dulu ada perumahan di manapun juga Iya, gitu ya. iya. Khususnya mungkin awalnya dari perumahan tentara lah gitu kan. Lalu mereka ingin difasilitasi dengan rumah ibadah, lalu dikasihlah fasilitas dari komplek perumahan itu, lalu dibentuklah namanya POUK gitu, Iya, Persekutuan Umat Kristen kan? Ya, umat Kristen. Iya. Persekutuan Okumene Umat Umat Kristen. Kristen. Lalu waktu itu masih di bawah naungan PGI ya. Lanjut Opa. Sampai sekarang pun kami tetap mempertahankan nama POUK yang diberi nama oleh gereja-gereja PGI. Oke. Karena memang keanggotaannya kami adalah anggota PGI. Iya, ya. Hanya POUK lebih terbuka terhadap aliran-aliran Pentakosta,
gereja-gereja karismatik, Katolik pun kami sama-sama membangun persekutuan di suatu resettlement baru. Tapi kami bertekad beberapa kali kami Konas Nasional sampai ke 8 Konas Nasional, kami tetap tidak mau membangun sinode. Kami tetap mau dibina oleh PGI karena keanggotaan kami rangkap anggota POUK, tetapi kami juga tidak meninggalkan anggota induk kami. Contoh saya adalah anggota GKP asli, tapi saya juga anggota POUK asli. Sehingga GKP dan POUK mesra di dalam diri saya. Itulah kemitraan yang saya melihat bahwa itu prinsip dasar dan persekutuan kesan itu di situ. Yang kami setiap Konas kami bertekad selalu tidak akan membuat sinode. Karena kalau bikin sinode berarti kami meninggalkan keanggotaan induk kami. Sebentar Pak, saya potong. Kalau nggak salah akhirnya ada terjadi namanya gereja Okumene, gereja Kristen Okumene GKO. Ya, banyak itu gimana tuh ceritanya? Itu mereka tergoda ingin membentuk berbadan hukum. Lahirlah Gereja Kristen Okumene yang bersinode. Padahal dulu mereka dari POUK lah ya. Dari POUK embrionya. Itulah. Nah, kamilah yang tetap setia mempertahankan. Kami tidak perlu sinode-sinode. Yang penting kami tetap melakukan fungsi pelayanan gereja seutuhnya di dalam persekutuan itu. Itulah yang diberikan oleh gereja sehingga pedoman kerja tingkat nasional oleh PGI. Terakhir sidang MPL PGI di Palopo itu dibentuk. Kemudian di PGW kami pedoman POUK PGW. Semua dibina oleh PGI yang dipercayakan oleh PGW untuk membina kami melaksanakan pelayanan gereja sekutunya. Saya potong lagi, Pak. Saya dengar ada juga namanya yang di bawah POUK itu gereja Protestan Okumene umat gereja yang di Halim itu apa? Gereja Protestan Okumene. GKPO. Itu sejarah saja. Sejarah. Tapi rohnya tetap POUK. Tapi jadi, tetap dia anggota POUK. Yes. Rohnya POUK. Itu hanya sejarah waktu dibentuknya dikasih nama Gereja Kristen Protestan Okumene. GKPO. Halim Perdana Kusuma. Tapi rohnya tetap POUK, tidak mau bersinode, tapi tetap mempertahankan dui keanggotaan itu. Cuma itu aja ya Pak ya? Cuma yang di Halim itu aja ya? Halim, Klender pun GKO. Gereja Kristen Okumene, tapi rohnya POUK tetap. Berarti ada dua ya, yang menggunakan nama yang agak berbeda. Kalau yang lain kan pasti pakai POUK apa gitu kan? Iya, lanjut Pak. Nah, ternyata kami membawa misi yang memang dari gereja induk kami. Bahwa kami lahir di Jawa Barat yang memang keras tantangannya. Karena menurut Profesor Dr. Kramer bahwa Islam di Jawa Barat itu sebagai mahkota. Nah, kami lahir oleh sending tahun 1934 Gereja Pasundan di Jawa Barat juga kami tantangan yang berat. Sampai sekarang kami baru 60 jemaat di Gereja Pasundan di Jawa Barat. Tetapi karena saya sebagai anggota Kopassus, tinggal di Kopassus, mengembangkan gereja, kalau di lingkungan militer, baik TNI Polri maupun tempat lain, kami selalu disarankan oleh Bapak Kasat, oleh Panglima harus berbentuk POUK supaya bisa mengakomodasi berbagai anggota dari berbagai gereja yang tidak merebutkan kesinodaannya. Sehingga kami membuat POUK Immanuel Kopassus. Dan kami bekerja sama dengan POUK lain yang ada di Angkatan Udara, ada di Angkatan Laut, di perumahan-perumahan yang seluruh DKI ada 19 POUK. 19 POUK ya di DKI. Itulah, tetapi ada satu hal bahaya kalau kita sudah mulai bertumbuh adalah kami terlena dengan asik mengurusi pelayanan internal saja. Internal aja. Jadi agak sedikit dalam tanda petik terabaikan marturianya ya. Yes, itu. Makanya siasati.
Oke, bagaimana Nah, siasatnya? siasatnya dalam pembinaan majelis itu di samping ada materi yang bersifat penata layanan Oke. untuk bisa beroperasional di dalam merawat jemaat, tapi pekabaran Injil, wawasan hukum ini harus diberikan kepada setiap majelis. Kedua, di ketesasi, di generasi muda, kami harus berikan juga wawasan hukum ini, bagaimana pertumbuhan gereja, pengembangan gereja dalam hal kesaksian. Itu jadi ada dua. Kemudian dalam tahun kalender gereja, dalam khotbah hari Minggu maupun kebaktian di kategorial, itu harus ada materi-materi yang bersifat pekabaran Injil, terutama mengembangkan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, Pak, sekarang ini kan orang berpikir bahwa melakukan pekabaran Injil itu kan tidak harus seperti zaman para rasul-rasul dulu kan. Zaman rasul-rasul lah harus mengatakan firman Tuhan begini gitu kan. Memberitakan firman Tuhan ke sana ke sini, berkhotbah, bikin apalah begitu kan. Bagi-bagi Alkitab. Ya gitulah penginjilan, istilahnya penginjilan tembak langsung gitu. Itu kalau istilah saya ya, nggak tahu kalau istilah yang lain. Istilahnya kita menginjili memberitakan Injil, langsung kita sampaikan Injil itu kepada orang lain. Nggak peduli apakah orang itu nantinya akan, itu kan pekerjaan Roh Kudus lah, diserahkan kepada Roh Kudus yang akan menggerakkan dia menerima Kristus atau tidak menerima Kristus. Nah, jadi gereja sepertinya terjebak pada pemikiran bahwa menginjili itu tidak melulu seperti itu gitu. Jadi dengan perbuatan kita sehari-hari, perbuatan baik kita, tindakan kita, apakah mencerminkan teladan Kristus, nah itulah yang kita tunjukkan, dan itulah bagian dari penginjilan. Nah, akhirnya jadi semacam agak terabaikan memberitakan isi Injil itu. Gimana menurut Pak? Apakah pemahaman itu perlu diubah lagi atau direformasi lagi atau gimana? Gitu. Memang tidak semuanya salah. Oke. Tapi tidak semuanya benar. Oke. Jadi semangat penginjilan gereja mula-mula, di mana mereka berkumpul rajin, mendengar pengajaran para rasul, tetapi mereka juga dijamu untuk memecah-mecahkan roti, untuk mereka dapat juga secara rohani, tapi juga dapat secara jasmani. Tetapi kehidupan mereka sehari-hari sangat disenangi orang. Jadi dari itu kita kombinasi, harus ada proklamasi tentang Yesus Kristus, juru selamat, kebenaran, terang dunia, itu harus disampaikan. Tetapi perilaku kita sebagai pengikut Yesus dalam hidup hari-hari menjadi berkat buat orang lain. Semua aspek hidup kita, baik rumah tangga, baik kita bergaul dengan tetangga, baik di tempat bermain, baik di sekolah, baik di pekerjaan, semuanya di mana kita tinggal itu tuh menjadi keluarga kita semua. Ada pengalaman apa di situ? Waduh, banyak sekali. Ya. Bisa ceritakan sedikit aja ya. Oke. Dulu tahun 1958, ayah saya tuh pensiun Auri, tapi bidang kesehatan, dan dia punya talenta adalah kalau ngobatin orang tuh sembuh. Kami tinggal di kampung tengah hanya sendiri, satu keluarga. Saya anak pertama dan ada adik yang lain, ada 8 orang. Ayah saya klinik di sana tinggal, saya mengembangkan main badminton, pingpong, sepak bola. Ayah saya ngobatin baik yang orang sakit maupun orang-orang yang pada sakit gak bisa jalan di rumah-rumah. Kalau sore
saya boncengin ayah saya, datangi satu-satu. Hmm. Kalau yang punya uang ya dia kasih, Hmm. berapapun dikasih ayah saya terima, tapi tidak memberikan tarif. Hmm. Kalau dia nggak punya uang, ayah saya bantu. Hmm. Dan itu berlaku sehingga kami menjadi 11 orang Kristen di sekitar situ dari tahun 58. Iya. Dan tahun 71 kami sudah menjadi jemaat GKP Kampung Tengah. Wow, luar biasa ya. Ketika bangun gereja, orang-orang Islam angkutin balok-balok bangun. Dan kalau Natal mereka datang, kalau Lebaran kita datang, mereka hubungan kami mesra dan gereja diterima oleh lingkungan di Kampung Tengah ini. Sehingga berdirinya Gereja Kristen Pasundan Kampung Tengah. Itu pengalaman yang saya rasakan bahwa benar-benar Kristen hidup bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Kita saling membantu, saling mengasihi. Iya. Kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, sekarang gini Opa, perubahan zaman ini kan membuat sebenarnya dunia sekarang ini kan sudah makin terbuka dengan adanya internet, ya kan? Internet ini bisa kita menjelajah kemana aja, bisa ke dunia mana aja kita bisa menjelajah. Bahkan informasi juga begitu mudah sekali kita akses. Kita mau apa aja, cari apa aja di dunia maya ya, internet sepertinya tersedia gitu kan. Nah, gereja ini menurut saya agak tertinggal menggunakan kemajuan teknologi informasi seperti ini. Nah, gimana menurut Opa mengkombinasikan antara penginjilan konvensional dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini? Mau tidak mau, kalau menurut Opa, kita yang tua-tua generasi masa dulu, istilahnya lansia jadul, lansia zaman dahulu, itu harus belajar, walaupun merangkak, walaupun tiar. Mau tidak mau dalam revolusi digital ini kita harus belajar, step by step. Mungkin anak-anak sekarang dia bisa melangkah 10, tapi kita cukup satu hari. Tapi kita tetap mengikuti perkembangan proses itu. Yang perlu diwaspadai di dalam dunia digital ini adalah di sini ada putih, ada abu-abu, ada hitam. Semua bercampur. Kuncinya di mana? Di hati nurani. Makanya kita selaku orang tua mendidik anak-anak kita harus punya hati kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa dicampurkan antara putih dan hitam. Dia jelas, dia katakan hitam ya hitam, dia katakan putih ya putih. Tidak ada daerah abu-abu. Untuk itulah dari hati nurani lah ketika anak-anak kita memegang HP, dia memilih yang putih dan dia tahu ada hitam, dia tinggalkan yang hitam. Jadi kuncinya adalah di hati nurani. Jadi penting ya hati nurani. Tapi hati nurani juga hati nurani yang condong kepada Tuhan ya Opa ya. Hati nurani yang sudah ditebus oleh Kristus, dibaharui oleh Kristus. Ada Roh Kudus diam di dalam diri orang percaya. Itu tambahan. Ya, harus begitu ya. Harus. Jangan kadang-kadang kan hati nurani itu kan ya bukan hati nurani yang bersifat sekuler. Sekuler betul. Tapi hati nurani yang sudah dibaharui oleh Kristus. Maka saya yakin jika orang itu ada Yesus dalam dirinya, ada Roh, dia bisa memilah antara putih dan hitam. Nah, terakhir Opa, pesan Opa buat generasi sekarang, generasi milenial dan juga nanti tentu kan video Opa ini akan ditonton nanti generasi berikutnya. Apa pesan Opa untuk mereka ini? Ya, pesan saya ada 4 pilar. Saya selalu sampaikan kepada anak-anak rohani yang ada di PAUD. Setiap PAUD saya mempunyai anak rohani, punya keluarga rohani, punya cucu rohani, punya buyut rohani. Sampai buyut ada. Ya. Luar biasa Opa ini. Bangun supaya hubungan 19 PAUD ini sebagai tubuh Kristus yang mesra. Pilar pertama, setia kepada Allah. Pilar kedua, hormat sama orang tua. Pilar ketiga, rajin belajar.
pilar keempat, sayang sama saudara-saudara. Nah, keempat pilar itu selalu dikembangkan, diulang-ulangi oleh orang tua kepada anak-anaknya. Seperti Musa memberikan saran kepada bangsa Israel ketika mau masuk ke tanah perjanjian dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Tuhan adalah esa, hai Israel, Tuhan adalah esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kau ulangi berulang-ulang kepada keluarga anak-anakmu, ketika duduk, ketika tidur, ketika berjalan. Beri tanda di tanganmu, di dahimu, di pintu rumahmu, di pintu gerbangmu. Itu berulang-ulang. Yang disebut sema. Itu Opa terapkan kepada keluarga Opa, kepada saudara besar, kepada seluruh keluarga Pau dan gereja Pasundan. Oke, terima kasih banyak Opa. Luar biasa ini mutiara yang terpendam dibukakan kepada kita ini saudara-saudara, sehingga kita bisa melihat mutiara itu. Ternyata kita pun bisa juga membawa mutiara ini ke dalam kehidupan kita masing-masing. Tentu yang dimaksud mutiara di sini adalah mutiara yang Tuhan pelihara ya Tuhan berikan kepada Opa, dan nanti juga kita juga bisa memiliki mutiara seperti Opa ini jika kita benar-benar seperti tadi dikatakan Opa bahwa memiliki hati nurani yang dibarui. Terima kasih banyak Opa, luar biasa. Saya banyak sekali mendapatkan berkat ini dari percakapan kita hari ini. Semoga Opa makin sehat ya. Sekarang umur berapa Opa? 77 tahun. 77 tahun. Nanti 5 Oktober persis 77. Oh, pas ini TNI dong. Ulang tahun TNI. 77 pas HUT TNI tahun 2023. Saya berdoa sama Tuhan supaya saya dan Oma sehat, bisa menyaksikan anak-anak saya. Anak pertama bisa jadi jenderal, anak kedua bisa jadi jenderal polisi, anak ketiga sudah jenderal, bisa jadi bintang 2, bintang 3, dan bintang 4. Oke Opa, sukses selalu dengan pelayanan Opa di POK DKI Jakarta. Ini yang periode pertama ya, apa periode kedua? 2 periode sudah istirahat 1 periode, terpilih lagi, jadi 4 periode sudah 4 periode, luar biasa sekali. Jadi artinya POK DKI masih mempercayakan Opa ini. Ya, saya harus berhenti karena saya ingin penginjilan ke Tanah Baduy. Wah, saya ingin masuk ke sana. Bukan saya mengkristenkan orang Baduy, tidak. Tapi saya mau bermitra kerja. Tinggal nanti pekerjaan Roh Kudus, kalau saya bermitra kerja baik, dia mau ikut Yesus, tapi saya menyaksikan Yesus dalam kami bermitra kerja. Oke Opa, luar biasa. Kalau kita teruskan ini bisa panjang lebar ini kita cakap-cakap. Ya saudara-saudara, nanti kita akan masih ada lagi pertemuan kami dengan Opa suatu saat nanti. Kita nantikan saja percakapan kami berikutnya. Sampai di sini dulu percakapan kita dari saya, Boy Tonggor Syahan, mengucapkan Shalom, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Salam.